Saya sampai terdiam beberapa menit, Pak. Di Lampung ada Kang Banser. Istrinya diambil oleh oknum Habib. Banser, Pak. Dirampas istrinya, Bapak. Waktu itu saya ingin melawan Pak Yai, kata dia, tapi semua orang menganggap mereka cucu Nabi. Dengan apa saya bisa melawan mereka? Coba yang lagi viral sekarang, Bapak Ibu. Ratu Kori punya suami digauli di hotel oleh orang yang mengaku cucu Nabi. Apa kata dia? Gak apa-apa, anak Habib. Berkah buat ente. Ya sampai Ratu Kori dicerai sama istrinya. Woi Pak, kalau kita malah belah palanya. Betul. Zeda Salim dipakai berkali-kali, lalu ditinggalkan begitu saja. Apa kata dia? Kalau ente hamil walaupun di luar nikah, anaknya juga cucu Rasulullah. Saya yakinkan kalian jenengan Ahlul Bait Nabi tidak akan pernah berzina. Tidak akan. Itu Ahlul Bait Nabi. Dia tidak akan pernah memanipulasi umat Nabi. Yang saya geremet itu Pak, Kang Banser loh Pak. Banser yang selama ini menjaga, ngawal kemanapun, nggak dikasih bayaran. Kebetulan bininya cantik. Diambil istrinya Pak. Seperti orang stres dia. Mau ngadu sama siapa? Ngadu sama Pak Yai, mana kena marah sama Pak Yai? Itu cucu putu dari Kanjeng Nabi. Kita harus hormat. Ini masalah di negeri kita. Yang paling banyak korban itu NU. Makanya kata orang Mesir, ketawa dia. Hanya ada di Indonesia orang yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi itu. Di Arab nggak ada yang berani begitu. Di Mesir itu Timur Tengah, hanya di Indonesia yang terjadi. Ini masalah buat kita Bapak Ibu. Putu nih Kanjeng Nabi itu nggak kendawi kepada umat. Di Lampung, Rois Suriah. Tapi saya nggak nyebut Rois Suriah tulang bawah, enggak ya. Pokoknya Rois Suriah. Didatangin kabit. Ini karena fenomena NU, ini urusan internal kita NU lah pokoknya ya. Yang bukan NU maklumin aja lah, dengerin doang ya. Didatangin, dikasih amplop Pak. Tipis sekali. Begini ngomong sama yainya. Berapa ini Kiai? Dibanting amplop. Rois Suriah kita itu Pak, ribuan santrinya aja gak berani jalan di depannya. Tapi dibegitukan oleh dia. Bahkan ada yang Rois Suriah juga, tapi Rois Suriah di mana pokoknya? Yang jelas masih di Lampung pokoknya. Dikasih dijual teken, tahu teken tongkat? Teken. Harganya 70 juta. Maksa. Terpaksa kiainya ke sana kontang panting nyari duit Pak. Cukup 50 juta. Kasihin sama kabit tadi. Besoknya ditelepon, 20 jutanya mana? Utang. Kayak rentenir laginya Bapak Ibu. Akhirnya kiainya digoblok-goblokin. Saking gak tahan Pak Yainya langsung ngomong apa? Setan kamu ya. Gak mungkin kami ini putunya Kanjeng Nabi. Gak mungkin. Dilalah ternyata Bapak Ibu. Mereka yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini bukan cucu Nabi. Hasil tes DNA-nya YDNA. Apa itu YDNA? Asal usul genetikanya, haplogrupnya G. Kalau cucu Nabi Pak, syaratnya harus J1. Nabi Ibrahim J1, Nabi Ishak, Nabi Ismail J1, Bani Abdul Manaf J1, Bani Abdul Muthalib J1, Bani Hasim J1, Abu Talib J1, berarti Abdullah J1, Nabi kita J1, Ali J1. Harus J1. Kalau G itu apa? G itu Yuya. Tahu Yuya? Dukun Fir'aun. Ya ini Yahudi Hazar. Ngaku-ngaku cucu Nabi nggak pas Bapak Ibu. Pantasan kelakuannya nggak benar. Saya ingin ambil perumpamaan Mbah Yai Marzuki Mustamar. Begini Bapak Ibu. Di kakak lama, ini perumpamaan aja ya. Kakak nasab Imam Ahmad bin Isa yang wafatnya tahun 345 Hijriah, Imam Ahmad bin Isa itu. Di kakaknya ada 3 anak lanang. Muhammad, Ali, Husain. 3 anak lanangnya, kakak lama. Tiba-tiba pada tahun 895 Hijriah, berarti 550 tahun kemudian, bukan 5 tahun setengah, bukan 55 tahun, 550 tahun kemudian terbit kakak baru. Imam Ahmad bin Isa anaknya nambah 1. Ubed namanya Bapak Ibu. Si Ubed. Bahkan dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah Pak, itu namanya bukan Ubaidillah, Ubed aja itu. Ubed.
Masih mending dimudahkan ke jadi Ubaidillah, masih agak mending lah. Oke, Ubaidillah, Ubaid aja. Coba di Al-Burqatul Musiqah itu Ubaid aja itu disebutkan. Nah sekarang mau kita percaya dari kamus mana? Oh umpama lagi gini, tahun abad ini Pak Soekarno punya anak Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Guru. Tiba-tiba pada tahun 2624, 5 abad kemudian Bapak Ibu, nama anak Pak Karno nambah 1, Suparman Soekarno Putra. Sampean percaya nggak? Ya nggak percaya lah. Ini pakai logika, jangan jadi muhibbin buta. Lo ada yang nanya sama saya, Parman, emang ente siapa? Kulo umatnya Kanjeng Nabi. Kalau saya bukan umat Islam, ngapa saya repot-repot? Ada orang yang ngaku putune Kanjeng Nabi, Nabi kami. Ya kami punya kewajiban hormat sama mereka, punya kewajiban memuliakan mereka. Tapi ingat, karena mencintai Ahlul Bait itu wajib, maka khitabnya adalah yang dicintai itu harus yang asli, nggak boleh palsu. Tepuk tangan dulu. Nggak boleh palsu. Karena begini Bapak Ibu, Imam Mahdi itu Ahlul Bait Nabi nanti. Makanya ulama sepakat wajib meneliti siapapun yang ngaku anak utuh di Kanjeng Nabi. Karena apa? Imamul A'zam, Imamatul Uzma, imam besar itu harus dari keturunan Nabi. Pantesan ada penobatan imam besar umat Islam, alias imam jumbo Pak. Yang namanya Imamatul Uzma itu imam besar, itu imam jumbo itu Bapak Ibu, itu memang dipercaya oleh para ulama harus Bani Quraisy, harus Bani Quraisy. Nah itu kalau DNA-nya G Quraisy aja kagak, boro-boro cucu Nabi. Makanya harus diteliti, harus diperiksa. Ini ngaku imam besar umat Islam, tapi kelakuannya malah melukai umat Islam. Saya paling sebel, sakit rasanya Bapak Ibu ketika dia mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati. Orang NU dia pepelongoan semua. Ngaku dia, kalau nggak salah dia ngomong Gus Dur buta mata, buta hati itu di Tulang Bawang loh Pak. Dulu dia pernah ceramah di Tulang Bawang. Gus Dur buta mata, buta hati itu. Kita orang NU pepelongoan. Tiba-tiba ada yang sholawatan Habib Rizik, Habib Rizik guru NU, enak aja. Itulah orang NU. Orang NU itu gak urakan Pak. Kiainya dihina, menuai, diam saja. Tapi bukan berarti gak merawat Bapak Ibu. Walat, semua yang menghina Gus Dur kualat semua. Gitu begini. Itu Mbah Walil. Saya gak keturutan Pak. Saya nangis kalau ingat Gus Dur itu. Gus Dur itu satu. Kata Nyai Sinta Nuriyah, kalau malam anaknya pipis tidak pernah membangunkan istri. Pokok anaknya Gus Dur semuanya diganti sendiri oleh Gus Dur. Kalau saya Pak anak pipis, kata istri saya, B bantuin, kurang-kurang ngorok saya Pak. Ini Gus Dur itu wali. Yang kedua, Mbah Wali Gus Dur itu Pak, enggak pernah mencaci masakan istri, walau sekalipun enggak pernah. Disitulah saya langsung terhendak. Kadang-kadang saya masih bisa memprotes masakan istri saya. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi balik lagi Bapak Ibu, penentuan imam besar itu harus diseleksi, tidak bisa sembarangan. Apatah lagi Imam Mahdi, harus hati-hati. Makanya ulama kita Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabi syarif. Niscaya bagi setiap orang, tentunya yang berilmu maksudnya, wajib untuk cemburu dengan nasab mulia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadan nasabi syarif. Saya ulangi, fi hadan nasabi syarif. Wadhabatun, lalu menelitinya, tentunya bagi yang mampu, hatta la yantasib ilaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ahadun illa bihaqq. Meneliti sampai tidak ada lagi yang berani menyambungkan nasabnya kepada nasab mulia Rasul kecuali dengan data yang benar. Ini wajib bagi kita semua ya. Diingatkan sholawat nanti bagi semangat ceramahnya ya. Hal wajib meneliti bagi kita semua. Mengapa ini saya sampaikan Bapak Ibu di forum ini? Karena kita ini Nahdiyin Pak, yang paling banyak jadi korban itu Nahdiyin. Saya sampai terdiam beberapa menit Pak. Di Lampung ada Kang Banser. Istrinya diambil oleh oknum Habib Banser Pak. Dirampas istrinya Bapak.
Waktu itu saya ingin melawan Pak Yai, kata dia, tapi semua orang menganggap mereka cucu Nabi. Dengan apa saya bisa melawan mereka? Coba yang lagi viral sekarang Bapak Ibu, Ratu Kori punya suami digawe di hotel oleh orang yang mengaku cucu Nabi. Apa kata dia? Nggak apa-apa, anak Habib, berkah buat ente, berkah buat ente. Ya sampai Ratu Kori dicerai sama istrinya. Woi Pak, kalau kita mah belah palanya. Betul. Zeda Salim dipakai berkali-kali lalu ditinggalkan begitu saja. Apa kata dia? Kalau ente hamil walaupun di luar nikah, anaknya juga cucu Rasulullah. Saya yakinkan kali jenengan ahlul bait Nabi tidak akan pernah berzina. Tidak. Itu ahlul bait Nabi. Dia tidak akan pernah memanipulasi umat Nabi. Yang saya germat itu Pak, Kang Banser loh Pak. Banser yang selama ini menjaga, ngawal kemanapun, nggak dikasih bayaran. Kebetulan bininya cantik, diambil istrinya Pak. Seperti orang stres dia. Mau ngadu sama siapa? Ngadu sama Pak Yai, mana kena marah sama Pak Yai? Itu cucu putu dari Kanjeng Nabi. Kita harus hormat. Ini masalah di negeri kita. Yang paling banyak korban itu NU. Makanya kata orang Mesir, ketawa dia. Hanya ada di Indonesia orang yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi itu. Di Arab nggak ada yang berani begitu. Di Mesir, di Timur Tengah, hanya di Indonesia yang terjadi. Ini masalah buat kita Bapak Ibu. Putu nih Kanjeng Nabi itu nggak akan dawir kepada umat. Di Lampung, Rois Suriah. Tapi saya nggak nyebut Rois Suriah tulang bawah, enggak. Pokoknya Rois Suriah. Didatangin kabit. Ini karena fenomena NU, ini urusan internal kita NU lah pokoknya ya. Yang bukan NU maklumin aja lah, dengerin doang ya. Didatangin, dikasih amplop Pak. Tipis sekali. Begini ngomong sama yainya. Berapa ini Kiai? Dibanting amplop. Rois Suriah kita itu Pak, ribuan santrinya aja gak berani jalan di depannya, tapi dibegitukan oleh dia. Bahkan ada yang Rois Suriah juga, tapi Rois Suriah di mana pokoknya, yang jelas masih di Lampung pokoknya. Dikasih, dijual teken, tahu teken, tongkat teken, harganya 70 juta, maksa. Terpaksa kiainya ke sana kontang panting dari duit Pak, cukup 50 juta, kasihin sama kabut tadi. Besoknya ditelepon, 20 jutanya mana? Utang. Kayak rentenir laginya Bapak Ibu. Akhirnya kiainya digoblok-goblokin. Saking gak tahan Pak Yainya langsung ngomong apa? Setan kamu ya. Gak mungkin kami ini putunya Kanjeng Nabi. Gak mungkin. Nah ini penting Bapak Ibu untuk kita garis bawahi. Makanya ini sudah gerakan umat itu. Mengapa saya katakan ini gerakan umat Bapak Ibu? Begini. Dulu tetangga kita Muhammadiyah, waktu satu abad Muhammadiyah, tak tunggu-tunggu, ada nggak yang kejadian luar biasa? Nggak ada, anteng aja Pak. Begitu satu abad Nahdlatul Ulama, berdasarkan tahun Qamariyah, kita sudah 101 tahun, awal abad kedua ini sudahan. Berdasarkan tahun Samsiah bentar lagi, tapi kita berdasarkan tahun Qamariyah, kita sekarang sudah di awal abad kedua Nahdlatul Ulama. Nabi telah bersabda, Innallaha yab'atu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayyujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap pangkal 100 tahun perjalanan mereka orang yang akan mendobrak kemapanan, menjadi pembaharu dalam agama mereka, dalam urusan mereka. Dan saya berpendapat Kiai Haji Imad bin Usman Al-Bantan, Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan ulama-ulama lain, Gus Abbas Buntet, adalah orang-orang yang menjadi mujaddid pada awal abad kedua Nahdlatul Ulama itu. Tepuk tangan dulu. Karena mendobrak kemapanan Bapak Ibu, mendobrak kemapanan. Yang memang banyak nggak terima, termasuk kiai-kiai NU ya banyak nggak terima kemapanan yang didobrak itu Bapak Ibu. Sesuatu yang selama ini diyakini berpuluh-puluh tahun lamanya kemudian didobrak sedemikian rupa. Tentu banyak orang yang nggak terima. Tapi nek panjenengan merasa umat Kanjeng Nabi, maka panjenengan juga punya kewajiban yang sama, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, lanjut ya, tanggung belum selesai saya pokoknya. Saya masuk kepada firman Allah Ta'ala, masih setengah 12, tanggung saya pokoknya sampai jam 12 ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sungguh luar biasa.
Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semua rasul, seorang utusan, min anfusikum, dari masyarakat kalian sendiri. Dia bukan malaikat, bukan jin, bukan makhluk halus. Dia manusia seperti kalian, dari masyarakat kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, berat sekali rasanya baginya penderitaan yang dialami oleh kalian. Nabi itu Bapak Ibu betul-betul berempati akan penderitaan umatnya. Harisun alaikum, dan sangat merisaukan keselamatan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyantun lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Itu Kanjeng Nabi. Kalau saya ingin istilahkan begini, Nabi itu satu, sangat empati dengan penderitaan umat. Dua, risau dengan keselamatan umat. Tiga, penuh simpati. Inilah gerakan NU, inilah gerakan Fatayat, inilah gerakan Ansor. Satu, berempati. Dua, risau kepada keselamatan umat. Tiga, bersimpati. Makanya ini yang kita teladani Bapak Ibu. Makanya saya setuju, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Karena sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang kaya tapi bermental miskin. Rumahnya sudah gedong tapi masih ngarep PKH, ngarep bansos, ngarep BLT. Mestinya berpikir memberi lebih baik daripada meminta. Dan itu sudah kita mulai dari kampung kita. Susah Pak Khairul Anam ngajak warga patungan membangun desa, itu gak gampang. Itu harus dilakukan oleh orang-orang yang bermental kaya. Nah kembali lagi Bapak Ibu, kalau Nabi itu bersimpati, berempati kepada umatnya, maka pewaris para Nabi juga mesti berempati dan bersimpati kepada umat. Makanya saya bingung Pak, kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, tapi kerjanya memaki-maki umat, ngancem-ngancem umat, mempersekusi umat. Di Karawang kemarin Bapak Ibu, Kiai Haji Ihsan Badawi, Roi Suriah MWCNU, dihancurkan mobilnya Bapak Ibu. Kang Banser, 2 orang digebukin sampai bonyok oleh orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi dan ngaku-ngaku muhibbin cucu-cucu Nabi. Begitukah yang dicontohkan oleh Nabi? Ini negara kita negara apa? Kita mau balas dendam Bapak Ibu? Ini kan negara hukum, gak boleh main hakim sendiri. Ada apa dengan negeri ini? Saya kadang berpikir begini, di negeri kita ini preman berjubah lebih dihormati Bapak Ibu. Seakan-akan negara takut dengan preman-preman berjubah. Kalau sama kiai-kiai yang kalem, kiai-kiai yang moderat, biasa saja. Tapi kalau sama preman berjubah, seakan-akan dihormati sedemikian rupa. Ini penting untuk saya ingatkan. Ini kita upload di YouTube. Ini biar dengar para pejabat di atas itu. Jangan hanya berpikir bagi-bagi kekuasaan. Jangan hanya berpikir bagi-bagi menteri. Termasuk ini, saya mau mengkritik Partai Gerindra, bahkan ada kadernya. Saya kesal banget pas Habibur Rahman sama Dasko mendatangi Rizik Syihab itu kemarin. Loh, apa kepentingannya? Karena takut dia banyak masalah. Ada apa dengan negara kita ini Pak? Jelas-jelas Rizik Syihab itu punya FPI, mau mendirikan khilafah, mendukung ISIS. Kan ada rekaman jejak digitalnya, dia mendukung ISIS. Lalu mengapa kemudian kita menabobokkan sedemikian rupa? Ini sungguh prihatin di negeri kita ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita abai dengan ulama-ulama yang moderat. Jadi balik lagi, saya ingin ceritalah, kalau pesan agak beratan itu. Saya ingin cerita Hasan dan Husain sakit. Ini teladan Ahlul Bait ini. Hasan dan Husain sakit. Halo? Halo? Hasan dan Husain sakit. Ketika sakit kata Ali, Fatimah yuk kita nazar saja. Mudah-mudahan habis nazar nanti sembuh. Nazar puasa 3 hari. Alhamdulillah sembuh Bapak Ibu. Begitu bayar nazar, nggak boleh ditunda kan? Itulah Ahlul Bait Nabi, nggak pernah nunda bayar hutang. Zaman sekarang Pak, dia orang hutang, begitu ditagih apa kata dia? Nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Orang sekarang, Imam Ali langsung puasa, kata Fatimah nggak ada yang dimakan buat sahur. Kata Ali, kita niat minum air, besok saya kerja. Imam Ali kerja minta wol dengan pengusaha Yahudi, dapat upah, beli tepung cukup buat 3 hari. Menjelang berbuka sudah dibuatkan roti,
Datang orang miskin kelaparan. Semua persediaan berbuka diserahkan oleh Imam Ali. Berbuka hari itu cuman minum saja. Hari kedua puasa, menjelang berbuka, bikin roti lagi. Datang anak yatim ketok pintu, telanjang sudah nggak makan dari pagi. Diserahkan semua makanan berbuka, nggak tega Imam Ali makan karena ada anak yatim yang kelaparan. Puasa hari yang ketiga, berharap hari terakhir bisa makan. Menjelang berbuka, Bapak Ibu, ada tawanan yang baru saja dilepaskan musuhnya, kelaparan, sekaligus dia punya bekal pulang ke rumah. Semua persediaan berbuka, kata Ali, kami punya cuman ini. Mudah-mudahan bisa menahan laparmu sampai di rumah. 3 hari 3 malam. Puasa hanya sahur pakai air, minum pun pakai air saja. Kata Ali, Fatimah, yuk ke tempat Rasulullah. Jangan-jangan ada yang dimakan di sana. Sampai ke rumah Nabi, ya namanya menantu, gak menyebarkan tempat mertua, biar bisa numpang makan. Sampai rumah Kanjeng Nabi, kok jalan miring-miring, lemes. Ada apa ini, kata Nabi? Fatimah cerita tentang puasa 3 hari, tentang nazar, tentang sedekah itu. Nabi beredes milih, Pak. Nggak sanggup ngomong apa-apa. Nah. Turun firman Allah khusus untuk ahlul bait Nabi. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai untuk orang miskin yang kelaparan itu, untuk anak yatim yang telanjang itu, dan untuk orang yang baru saja lepas dari tawanan. Makanan yang paling dicintai, itulah ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi itu pantang dawir ke umat. Lebih baik dia kelaparan, Pak, daripada minta kepada umat, apalagi malah umat. Itulah ahlul bait Nabi. Makanya Bapak Ibu, gak sanggup kita mewarisi yang sedemikian rupa, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, setidak-tidaknya dari riwayat ini kita bisa mengambil pelajaran apa? Ternyata Nabi sangat peduli dengan sesama. Kita berharap juga ini pemimpin-pemimpin kita di atas adalah pemimpin yang peduli dengan sesama. Allahumma amin. Soalnya begini, ini mudah-mudahan didengar sama pemerintah. Saya itu risau dengan program makan siang gratis. Saya malah setujunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengar lagi. Bentar lagi beliau dilantikan. Program makan siang gratis itu lebih baik ganti saja sekolah gratis. Tepuk tangan dulu. Iya dong. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai sarjana. Indonesia ini Bapak Ibu, dari pemeringkatan intelijensi ranking 130. Itu mah bukan lagi underdog, swaking bawahnya. Jadi orang Indonesia ini, Pak, bukan lagi rodok-rodok goblok, emang goblok. 130, saking bawahnya. Negara paling cerdas itu Korea Selatan, ranking 1. Ranking 2 Jepang, ranking 3 Cina. Amerika, Jerman itu, Pak, masih di bawah 10 besar. Indonesia itu 130. Nah, caranya gimana untuk meningkatkan kecerdasan intelijensi? Gratiskan sekolah. Karena saya sudah berhitung, makan siang gratis itu 15.000 sehari. Kali sebulan 450.000. Coba kita berhitung. Kalau 450.000, daripada makan siang gratis di sekolah, mending kirim ke emaknya aja. Kira-kira. Ya iya dong. Woi, kalau punya anak 4 sekolah, Pak, 1.800.000 cair emak-emak nih. Karena kalau dibuat dalam program makan siang gratis, yang kaya pemenang tender, ya tender yang kaya, Pak. Jadi bancakan ini. Untuk makan siang gratis itu Bapak Ibu 300 triliun anggarannya itu. 300 triliun itu nolnya berapa? Pencet lang kalkulator, error kalkulator, error. Itu kalau diberikan sebelah semua, Bu, tenggelam Lampung ini sama lautan sebelah itu. Tapi saya yakin lah Pak Prabowo dengar. Tapi nanti awas, Bu. Seandainya Pak Prabowo memang mengumumkan program makan siang gratis tidak dilanjutkan, jangan ngebully Pak Prabowo. Jangan ngebully. Nanti ngebully, presiden ingkar janji. Tidak, Bapak Ibu. Janji ketika kampanye itu belum tentu bisa dieksekusi. Contoh begini, Pak Jokowi kampanyenya mobil SMK kan? Kemudian sampai saat ini tidak ada mobil SMK itu, Pak.
Saya sempat beli pickupnya Pak, pas nanjak tebing nggak kembang, tak ulangin mobil SMK ya. Tapi bukan berarti Pak Jokowi jelek. Jasa Pak Jokowi lah Bapak Ibu. Jalan Rawajitu ini mulus sampai kelewat saya tadi itu. Tepuk tangan dulu. Ya iya tuh. Jasa Pak Jokowi Pak. Saya ingat betul dulu Bapak Ibu, 8 jam ceramah ke Rawajitu ini jalan mobilnya. Jadi saya itu dari Bandar Lampung, belum ada tol Pak, dari Bandar Lampung ke Simpang Penawar 4 jam, pas 4 jam. Simpang Penawar Pak, sampai ke di Pasena itu 4 jam. Uraku tuh. Belum lagi kalau pas hujan nggak bisa nanjak. Berpuluh-puluh tahun kita seakan-akan tinggal di dunia lain di Rawajitu ini Pak. Jasa Pak Jokowi di Pasena mulus, Rawajitu mulus. Saya tadi bersolat subuh mangkat Bapak Ibu 2,5 jam sampai Rawajitu Selatan. Tepuk tangan dulu. Ini kan jasa pembangunan Pak Jokowi. Jadi jangan otak-atik mobil SMK-nya, karena memang itu belum layak dieksekusi. Tapi lihat pembangunan, belum lagi jalan tol Bapak Ibu. Luar biasa ya. Palembang Lampung itu sangat dekat sekali. Ada saudara saya orang Palembang, apa kata dia? Jalan tol nggak bisa dimakan. Kata saya, emang cangkem kamu makan jalan tol itu nggak ada guna, jalan tol nggak bisa dimakan, kata dia. Mikirnya makan aja tuh orang. Sorry pakai jalan tol setahun 2 tahun, begitu tahun ketiga terpaksa dia Pak njajal jalan tol pulang kampung ke Palembang. Begitu pulang dari Palembang, enak sekarang 2,5 jam sampai Palembang. Jokowi kata saya, baru dia nyadar. Artinya yang bagus itu harus kita apresiasi. Termasuk kemudian ibu kota Nusantara. Kita ini kan Pak ribut aja terus banjir Jakarta itu. Emang Jakarta itu sampai kiamat banjir tahu Pak? Karena memang daratan Jakarta itu memang rendah, lebih rendah daripada laut. Yang mengapa ibu kotanya Jakarta? Iya karena dulu peradaban kita kan peradaban sungai sama laut. Transportasinya kan, coba lihat, Benggala itu kan apa? Karena ada sungai. Bandar Lampung ada panjang karena sungai. Karena laut Bapak Ibu, peradaban sungai. Makanya kampung itu kan nama sungai semua. Wayagung, Wayahalim kan. Kalau apa orang Jawa itu kali jodoh ya. Kaliungu sebagainya. Kalau orang Sunda Ciomas, Cibodas, Cihireng, Cibiru, Cai semua kan. Karena kita peradaban sungai, wajar. Karena Jakarta adalah wilayah yang paling mudah diakses oleh bangsa-bangsa, maka dia jadi ibu kota. Karena dia wilayah pesisir yang memang sangat dekat dengan laut, makanya banjir. Jadi yang salah bukan Pak Ahok, yang salah bukan Pak Anies Baswedan. Nggak ada yang salah gubernur Jakarta. Emang begitulah Jakarta. Nah kalau nggak mau banjir, makanya pindah ke ibu kota Nusantara. Ini ilmu buat kita semua, pemahaman. Kita juga harus adil kepada pemimpin. Makanya nggak melulu segala sesuatu dibebankan kepada pemimpin. Dan di desa kita, di kampung kita, sudah kita praktekkan. Buktinya pembangunan kita dengan cara patuh.